Halo, balik lagi dengan Naga Bobo. Mari kita main sebelum bobo. Oke guys, masih di Grow a Garden ya guys. Nah, kali ini gue mau membahas mengenai suggestion yang gue bikin ya untuk Grow a Garden guys. Jadi gue di sini adalah intinya mungkin mau minta tolong ke kalian ya, nanti kalau misalnya kalian setuju dengan suggestion yang gue bikin di Grow a Garden, kalian boleh bantu dengan kasih bintang gitu ya guys ya. Seperti kita ketahui kalau suggestion itu ketika kalau nggak salah sampai 200 ya, starnya bintangnya sampai 200 itu nanti suggestion kita akan naik ke starboard gitu guys. Perlu 200 dulu bintang baru nanti naik ke tingkat berikutnya ke starboard. Nah, starboard itu adalah kumpulan-kumpulan suggestion yang mungkin disukai atau banyak dikasih bintang oleh pemain-pemain GAG yang ada di Discord gitu ya guys. Jadi lebih difilter lah, istilahnya filternya gitu ya. Nah, nanti si Jendel tinggal lihat di starboardnya gitu ya. Ada apa aja di starboard, ada suggestion apa aja yang sampai naik ke starboard. Nah, nanti si Jendel akan lihat. Ya siapa tahu nanti kalau misalnya ide gua atau suggestion gua itu bisa sampai starboard dan nanti bisa dibaca oleh si Jendel gitu ya, dan nanti mungkin diimplementasikan di dalam game gitu guys. Ini gue ngomong garis besarnya dulu ya, garis besarnya dulu sebelum masuk ke detailnya ya guys. Detailnya nanti kita langsung lihat di Discordnya. Nah, ini garis besarnya dulu ya. Jadi garis besar suggestion yang gue bikin adalah gue mau menyarankan ke si Jendel bikin event bulanan untuk mencari buah atau bunga yang paling berat. Jadi kita nanti berlomba ya, pakai metode apa kek, metode Triceratops, metode Mooncake kek, metode apapun itu, berlomba-lomba bikin buah itu semakin berat. Berlomba-lomba bikin buah yang berat, yang besar gitu ya. Contohnya misalnya ada Bone Blossom sampai berapa ratus kilo. Nah, itu nanti dipertandingkan gitu ya, siapa yang paling besar, siapa yang paling berat. Nah, itulah yang jadi pemenangnya untuk seluruh server ya, bukan cuman server di satu map, bukan. Kalau satu map ini kan cuma 5 ya, isinya 5 orang, 5 player. Ini maksud gue tuh satu Grow a Garden gitu guys. Jadi pertandingannya secara global, satu Grow a Garden, satu game Grow a Garden gitu ya. Kita coba langsung masuk ke ininya aja guys ya. Kita coba buka di Discordnya ya. Gue sebenarnya udah bikin suggestion ini dari bulan Juni guys. Udah sempet coba gue up gitu ya. Tapi ya sekali lagi karena terlalu banyak orang yang bikin suggestion, jadi ketika gue up itu nggak lama langsung ke scroll ke atas, nggak lama langsung hilang. Suggestion gue langsung hilang. Jadi ada kemungkinan nggak sempet terbaca sama player-player GAG yang ada di Discord tersebut. Maka dari itu, kalau misalnya kalian nanti setuju, oh keren nih, bagus nih suggestionnya ya, kalian boleh bantu kasih star gitu ya, biar nanti makin naik dapat 200 star bisa masuk ke starboard. Tujuan gue itu ya. Misalnya bila mana kalau kalian nggak suka ya nggak apa-apa, yang namanya juga kan suggestion bisa disukai, bisa juga nggak disukai gitu ya, nggak apa-apa gitu. Oke, sekarang kita langsung lihat di layar Discordnya aja ya guys. Oke, nah di sini ya, kalian lihat di sini ada nama gua ya. Di sini tanggalnya kalau kalian bisa lihat nih, yang gua highlight nih tanggal 17 bulan 6 ya. Gue bikin suggestion ini ya pertama kali ya. Nah di sini nanti gue coba akan bacain, mungkin sedikit gua bahas juga ya. Poin-poinnya ada 13 poin guys di sini ya. Jadi gue judulnya Big Parade, Compete to make giant fruit and get reward. Jadi parade besar berkompetisi untuk membuat buah atau bunga besar dan mendapatkan reward. It's all about passion and the happiness comes when we see our plants grow big. We always talk about the effort to make it big. Please Jendel make our desire come true by making a big parade event. Jadi seperti passion kita ya, selalu kan kita kan menunggu-nunggu nih ada
ada metode ini bisa bikin besar bone blossom, metode ini lagi bikin besar apa lagi gitu ya. Selalu kan kita ngomongin itu ya. Jadi ketika ada metode baru, waduh itu rame banget yang orang nonton gitu ya. Termasuk konten gue juga begitu ya, ada metode baru aja langsung orang pada nontonnya rame gitu ya. Karena memang rata-rata dari kita, terutama gue memang suka gitu ya cari bunga atau buah yang besar gitu. Jadi ada kepuasan tersendiri ketika bisa membuat bunga atau buah itu tiba-tiba langsung jadi besar gitu. Jadi ada kenikmatan, ada kesenangan di situ gitu ya. Nah, di sini terus lalu kita lanjut ya. Create a monthly event for the biggest fruit or flower competition. Jadi bikin bulanan ya. Pertama ya, ini gue bacain termnya ya. Ini sebenarnya gue sampai sini pun cukup ya, sampai yang create a monthly event ini cukup. Tapi gue di sini menerangkan lagi, memberikan detail lagi agar si Jendel tuh bisa ngelihat, oh ternyata bahwa Big Parade ini bisa jadi mungkin diimplementasikan karena sudah ada detailnya gitu ya, membantu Jendel lah istilahnya ya. Di sini nomor 1 ya, each fruit or flower has its own class and create a leaderboard based on that class. Jadi bunga atau buah yang dipertandingkan itu memiliki kelasnya beda-beda ya. Contohnya misalnya bone blossom ya khusus pertandingan bone blossom. Honeysuckle ya honeysuckle sendiri. Jadi nanti ada beberapa kelas gitu ya. Kalian pilih terserah mau kelas yang mana. Mau kelas yang misalnya carrot ya kalian bikin besar carrot, wortel gitu ya. Misalnya kalian pilih kelas tomat ya semuanya akan berlomba-lomba membuat besar si tomat. Kalian pilih tomat ya tomat gitu ya. Kalian pilih bone blossom misalnya atau honeysuckle ya begitu. Jadi beda-beda ya. Setiap kelas beda-beda. Setiap jenis buah itu beda-beda. Lalu ada leaderboard. Nah, leaderboard ini adalah semacam kayak ranking, papan ranking yang ada di setiap map. Kita bisa lihat gitu ya, leaderboard on that class. Misalnya gini nih, bulan Agustus ini misalnya ada yang dipertandingkan. Misalnya yang dipertandingkan adalah misalnya apel, tomat, wortel, sama pisang misalnya gitu ya. Ada 4 gitu ya. Nah, nanti di leaderboard itu ya dibagi lagi ya, apel, tomat, pisang, sama wortel. Ada ranking-rankingnya masing-masing gitu. Jadi nggak semua tanaman dipertandingkan kan. Sampai sekarang kalau nggak salah ada berapa puluh seed tanaman kan, nggak mungkin terlalu banyak gitu ya. Jadi biar lebih fokus mungkin dalam 1 bulan dipilih 4 atau 5 tanaman yang dipertandingkan gitu. Nanti di bulan berikutnya lagi 5 tanaman lagi, 5 buah atau bunga lagi gitu. Jadi nggak seluruhnya serempak dipertandingkan gitu guys. Leaderboard ini adalah seluruh satu server GAG, satu game GAG. Jadi bukannya cuma 5 doang ya, leaderboard itu banyak, jutaan player yang ikut bermain GAG gitu ya. Jadi leaderboardnya ini akan sangat panjang dan leaderboardnya itu nanti mungkin dipilih mungkin sampai ranking 50 gitu ya. Jadi 1 sampai 50, peringkat 1 sampai 50 kan nggak mungkin ada 1 juta orang leaderboardnya sampai 1 juta kan nggak mungkin. Jadi nanti di sorting 1 sampai 50, ranking 1 sampai 50. Dan leaderboard itu nanti harus kita bisa lihat ya. Nanti kita lanjut ya ke nomor 2 nih ya. The leaderboard must be visible to all player. Jadi semua player harus bisa lihat leaderboard itu, daftar rankingnya. Kalau kalian main kalau nggak salah Fish juga ada kan ya leaderboard gitu ya di mana? Di Moosewood. Kok gue lupa ya. Di mana tuh di pulau pertama kali kalau kita spawn Fish. Kalian perhatikan kan ada ya yang leaderboard misalnya jumlah pemilik mata uangnya paling banyak gitu ya. Nah, seperti itulah. Jadi ya leaderboard seperti itu guys. Jadi ada urutan-urutannya, rankingnya dari nomor yang 1 paling tinggi sampai nomor 50 misalnya yang paling rendah gitu ya. Kita batasin sampai 50 aja. Gitu guys ya. Dan harus bisa dilihat oleh semua player. Nomor 3, player must register their fruit or flower to be able to participate in this competition and only allowed to register 1 fruit per person. Jadi kita harus daftarin misalnya gue mau ikut di kelas tomat gitu ya. Di kelas tomat berarti ya lu harus daftarin 1 orang 1 ID. Ya lu cuma bisa daftarin satu buah tomat yang menurut kalian paling besar. Tomatnya kalian daftarin gitu. Nah,
Nah, kalian juga punya nih jagung, ya boleh aja kalian masukin jagung. Jadi tomatnya ada, jagungnya ada, gitu guys ya. Jadi harus mendaftarkan, player harus mendaftarkan buahnya, gitu dalam bentuk buah gitu ya. Dalam bentuk buah yang sudah dipetik, kita daftarin. Nah, nanti secara otomatis si sistem itu akan membaca, oh ini didaftarkan oleh misalnya si Naga Bobo, mendaftarkan tomat gitu. The leaderboard is reset every month ya. Jadi ini kan eventnya event bulanan. Nah, nanti si leaderboard itu akan reset ya, setiap bulannya akan di reset. Lalu 10 pemenang player dengan buah atau bunga yang terberat akan mendapatkan mutasi, tanaman mutasi ya, dan piala. Nah, ini masih tentatif ya. Ini rewardnya balik lagi terserah dari pihak developer ya. Kalau menurut gue ya, yang gue pikirkan ya saat ini ya mungkin tanaman yang bermutasi rainbow. Misalnya kalian ikutin kelas tomat ya, nanti hadiahnya ya rainbow tomat gitu ya. Misalnya gitu guys ya. Ini masih tentatif ya, dan ada tropisnya. Jadi kayak ada mungkin dikasih semacam kosmetik gitu ya, piala-pialaan gitu ya. Wah, ada tomatnya, piala Anda telah memenangkan kompetisi tomat terbesar gitu guys, misalnya. Lalu nomor 6, player who have won cannot participate again in the same class. Nah, ini juga ya, misalnya nih kalian udah menang di tomat nih, misalnya bulan Agustus, nanti misalnya di September ada tomat lagi. Nah, kalian nggak boleh ikut guys, karena udah menang di kelas tomat. Jadi kasih kesempatan ke orang lain gitu ya. Kasih kesempatan ke orang lain supaya nanti bisa sama-sama menang juga nih gitu. Jadi tapi kalian boleh ikut di kelas lain tetap. Misalnya tomat kalian ranking 1 nih ya. Misalnya gua nih tomat ranking 1 bulan ini. Bulan depannya gua nggak boleh ikut lagi tomat. Seterusnya gua nggak boleh ikut tomat karena udah menang, udah dapat hadiah kan. Udah menang gitu ya. Nah, tapi kalau kalian misal gua mau ikut kelas jagung, boleh. Gitu guys. Nomor 7, fruit or flower taken by raccoon or pets with the same ability are allowed. Jadi buah atau bunga yang diduplikat sama rakun ya, maksudnya yang dipetik oleh rakun, atau mungkin nanti ada pet yang memiliki ability sama seperti rakun, misalnya kitsune gitu ya, itu diperbolehkan ya. Jadi kan misalnya kalian udah punya bone blossom super jumbo gitu kan, masa dipetik kan sayang ya kan, ya pakai rakun boleh lah, pakai rakun. Jadi eventnya ini nggak memberatkan kita juga gitu guys. Jadi ada keinginan orang untuk berlomba-lomba, makin berlomba-lomba untuk membuat bunga atau buah itu makin berat. Nomor 7 ya, fruit or flower taken by nomor 8 ya, all pets that have ability to add weight to the fruit must be easily obtained. This is to create fairness to all participants. Jadi artinya adalah pet yang memberikan atau yang memiliki ability memberikan berat ke buah. Contohnya misalnya mooncat. Mooncat itu kan bisa menambahkan berat suatu buah atau bunga gitu ya. Nah, itu pet itu harus mudah didapatkan oleh setiap orang gitu. Mungkin nanti dibikin egg khusus ya untuk kalian tetasin gitu ya. Jadi kalian akan punya mungkin nanti mooncat yang banyak gitu ya, karena supaya adil gitu ya. Jangan sampai nanti mooncat kan udah lewat nih eventnya, player baru nggak bisa dapetin mooncat, kan nggak adil gitu ya. Jadi intinya gitu ya, gue ambil contoh begitu guys, gampangnya. Jadi harus bisa dibeli atau dimiliki oleh semua player secara adil. Nomor 9, fruit or flower that are declared winners, their weight is locked and cannot be used again. This is to avoid re-registration with different player. Jadi misalnya nih buah atau bunga yang sudah dinyatakan menang, misalnya ranking 1 sampai 10 udah menang, itu di lock, kilogramnya di lock guys. Jadi nggak bisa didaftarkin sama orang lain. Misalnya nih gue udah menang nih tomat nih, terus kan gue bisa petik lagi kan pakai rakun. Ya udah deh, gue kasih teman gue nih daftarin lagi. Nggak bisa guys, nggak boleh gitu ya. Jadi harusnya mungkin lebih baik si tomat itu yang kita daftarin itu mempunyai kode tersendiri. Ada apa ya, ada signature-nya sendiri. Jadi nggak bisa diikut sertakan oleh player lain, nggak bisa didaftarin oleh player lain. Ya ngerti ya maksud gue ya. Jadi dikunci buahnya yang sudah dinyatakan menang itu dikunci gitu guys.
Lalu nomor 10, player who have not won can re-register their fruit. Nah, jadi misalnya nih yang menang ranking 1 sampai 10, kalian ranking 11, ya kalian boleh daftar lagi besok-besok. Kalau misalnya di bulan depan ada event yang sama gitu dengan buah yang sama, boleh daftar lagi. Tapi khusus yang ranking 1 sampai 10 itu nggak boleh ikut lagi di kelas yang sama gitu guys. Ya biar adil istilahnya ya. Nomor 11, the leaderboard must contain the player's name, fruit or flower name, fruit or flower weight, and registration date. Jadi ya leaderboard itu harus jelas tuh ya, ada nama tanamannya ya. Terus nama playernya siapa ya, terus nama tanamannya, berat tanamannya, sama tanggal pendaftaran. Jadi di leaderboard itu kita bisa lihat detail gitu, segalanya kelihatan jelas. Jadi setransparan lah istilahnya gitu ya. Nomor 12, large or big criteria are calculated from weight, not dimension. Nah, jadi semua yang big atau besar atau nanti penghitungannya ya, penjuriannya adalah berdasarkan dari berat, bukan dimensinya. Bukan besar dimensinya, tapi dari beratnya guys. Yang jadi yang dipertandingkan adalah, yang dinilai adalah berat-beratan gitu loh. Ngadu berat gitulah istilahnya ya. Nomor 13, all plants that are included in the competition must be able and easy to get by all players, at least in the month of the competition. Jadi setiap tanaman yang diikutsertakan dalam perlombaan ya, contohnya misal tadi gue bilang ya, ada tomat, ada wortel, ada jagung ya. Nah, itu harus mudah didapatkan oleh semua player gitu. Jangan sampai misalnya tiba-tiba dibikinlah pertandingan Candy Blossom gitu atau Bone Blossom. Nah, player yang baru kan nggak bisa dapetin Bone Blossom, nggak bisa dapetin Candy Blossom, nggak adil gitu. Jadi harus adil, harus buah atau bunga yang bisa didapetin oleh semua player gitu. Setidaknya di dalam bulan di mana competition itu berlangsung. Jadi setidaknya di dalam bulan yang sama itu, di dalam bulan, selama bulan pertandingan itu, bunga atau buahnya itu harus tanamannya itu harus mudah didapatkan oleh semua player, biar adil gitu guys. Terus lalu di sini with this event players will be more enthusiastic about finding and making fruit or flower as heavy as possible. Jadi ya dengan event ini semoga diharapkan player-player itu jadi semakin antusias bermain gitu ya, untuk mencari buah atau bunga yang seberat-beratnya. Jadi ada istilahnya ada, wah nih gue pengen bikin nih bunga ini, tomat ini jadi bikin besar gimana nih. Itu lebih exciting, kalau mau excited lebih apa ya, lebih bikin penasaran. Kalau gue sih begitu ya. Jadi gimana sih nih gue bikin tomat nih supaya gede nih ya, dapatnya segini mulu, pakai metode apa nih? Gue coba lagi pakai metode ini, pakai metode ini. Pengen coba supaya jadi besar gitu kan. Jadi orang kayaknya lebih punya challenge, punya tantangan, punya apa ya, keinginan bermain untuk lebih bikin greget gitu loh. Kalau gue sih begitu ya. Jadi ya mungkin kalau buat kalian yang memang suka dengan konsep tanaman atau bunga atau buah besar, ya mungkin seneng ya dengan suggestion yang gue bikin ini gitu guys. Tapi ada tapinya nih guys ya. Jadi mungkin dibacanya sih enak ya, suggestionnya keren gini ya. Tapi ada tapinya guys ya. Ada kemungkinan nantinya kalian akan kesulitan mencari-cari metode. Biasanya kalau kita kan cari metode kan kita lihat TikTok, lihat short, lihat YouTube ya. Banyak orang yang sharing, pakai metode ini, pakai metode ini, pakai metode ini. Nanti kalau misalnya nih dengan adanya event ini, kalian pasti bakal kesulitan tuh nyari metode. Kenapa? Karena orang nggak mau bocorin rahasianya, gitu guys. Jadi misalnya nih gue punya cara membesarkan tomat nih. Ya iya, masa iya gue bocorin? Kan lagi pertandingan, lagi bertanding besar-besaran tomat. Masa iya gue bocorin metodenya? Gitu kan. Jadi kalian akan kesulitan. Itu dampak sisi negatifnya kalau misalnya ada event ini. Nah, jadi di sini gue membeberkan apa adanya ya. Ada keuntungannya, ada kerugiannya juga. Jadi buat kita ya
Kalau misalnya kalian benar-benar punya kreativitas tinggi ya, kalian benar-benar mau mencoba mendalami bagaimana cara membuat jumbo misalnya sebuah tomat, pakai metode apa kek? Ya kan, pakai metode triceratops kek, pakai metode apa mungkin. Nah, boleh-boleh aja, tapi nanti bakalan akan kesulitan mencari-cari di dunia maya, di internet. Wah, gimana sih, ada metode apa lagi nih? Kalian pasti akan nggak menemukan itu, gitu. Dampak negatifnya mungkin akan seperti itu ya, kemungkinan. Oh iya, gue lupa. Gue balik lagi ke ini ya, sebentar ya guys. Gue balik lagi ke layar Discord. Ada yang kelupaan guys. Nah, sebentar. Nah, jadi kalau kalian suka dengan ide gue ini, suggestion yang gue bikin ini ya, kalian boleh kasih atau pencet atau klik bintang di sini guys ya. Di sini bintangnya baru 21 ya. Nah, di sini ya. Nah, kalian boleh klik di sini ya. Kalian klik, nanti bintangnya akan bertambah. Kalian juga boleh bantu, misalnya kalian mau nyundul ya, BAM, istilahnya BAM ya. Kalau nggak salah di sini tulisnya BAM. Kalian replay tweet atau suggestion gue ini, kalian replay, kalian tulis aja BAM gitu. Jadi bantu nyundul lah istilahnya, supaya nanti kebaca sama orang-orang lain. Oke, jadi mungkin sekian dulu ya sharing dari gua ya. Semoga suggestion yang gue bikin itu disukai oleh kalian gitu ya. Semoga juga membawa keasikan dalam bermain GAG. Jadi lebih greget lagi gitu ya. Ada pertandingannya gitu ya. Ya walaupun hadiahnya kita juga masih nggak tahu ya. Itu tadi kan tentatif ya. Hadiahnya ya terserah si developer gitu ya. Mau kasih apa gitu ya. Mau kasih pet, wah itu lebih bagus lagi ya kan, siapa tahu ya kan. Oh, jangankan cuman rainbow plan, gua kasih pet nih kata si Jandel, bisa jadi gitu ya, siapa tahu. Oke, jadi mungkin sekian dulu sharing dari gua ya, semoga berkenan di kalian. Kalau suka dengan videonya jangan lupa di like, share, dan di subrek. See you, bye bye.